بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, dan kami mohon ampun atau mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami. Iya, ini perlindungan sebab seorang hamba namanya manusia pasti banyak kekurangan, sangat mungkin jatuh di dalam kesalahan, kekeliruan, bahkan ke dalam kebinasaan. Karena itu sepatutnya lah dia banyak berlindung kepada Allah. Dan perlindungan seorang hamba kepada Allah banyak sekali diterangkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan di sini diingatkan berlindung dari kejelekan diri-diri kami. Iya, karena jiwa ini kadang mengajak kepada kejelekan. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Seperti firman Allah, sebagaimana dalam firman Allah, sesungguhnya jiwa itu selalu memerintah, mengajak kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Iya, maka jiwa ini kadang berbuat kejelekan. Wa sayyiati amalina, dan dari kejelekan amalan-amalan kami. Disebut dua hal, kejelekan diri dan kejelekan amalan. Sebab manusia itu jatuh di dalam dosa dan maksiat dari dua arah. Dari arah syaitan, ia dijatuhkan oleh syaitan. Yang kedua dari arah dirinya sendiri. Dari arah dirinya sendiri. Iya. Dan apabila ini dipahami dengan baik, seorang akan mudah memahami hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di bulan Ramadan itu dikatakan wasuffidatis syayatin, para syaitan dibelenggu. Iya. Dan di kenyataan di bulan Ramadan masih ada orang-orang yang jatuh di dalam maksiat. Masih ada orang-orang yang jatuh dalam maksiat. Kalau kita mengetahui bahwa datangnya kejelekan dari dua sebab, akan mudah kita memahami hadits ini. Syaitan dibelenggu. Kejelekan syaitan memang tertahan, tapi kejelekan diri, inilah yang menjatuhkan dia jatuh di dalam dosa. Karena itu berlindung dari dua hal. Iya. Dan itu tadi salah satu penafsirannya pada hadits berkaitan dengan Ramadan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Ini keimanan kepada takdir. Seorang hamba wajib meyakini bahwa hidayah itu di tangan Allah, yaitu hidayah, taufik, dan ilham. Hidayah seorang mendapatkan ilham, menerima petunjuk, mengimani dan meyakini petunjuk. Iya, semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Muhammad, beliau tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Talib, padahal beliau sangat berharap. Allah telah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Maksudnya di sini hidayah memberi taufik dan apa? Ilham. Adapun hidayah menunjuki jalan, mengajak kepada kebaikan, mengarahkan kepada kebaikan, ini ditetapkan untuk Nabi.
Ya, karena itu di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya di sini hidayah apa? Hidayah dalal wal irsyad. Hidayah Nabi memberi petunjuk, mengajak. Iya. Kalau memberi petunjuk, mengajak, bermakna mengajak, menganjurkan, berdakwah, itu dimiliki oleh Nabi dan pengikutnya. Tapi kalau hidayah seorang menerima keislaman, mendapatkan taufik dengan keislaman, hidayah ilham, dia mengimani keislaman, ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu penting ya untuk mengetahui perbedaan-perbedaan. Di sini hidayah saja satu kata, hidayah ternyata mempunyai dua apa? Dua makna. Ada hidayah dalal wal irsyad, dan ada hidayah taufik dan apa? Ilham. Ini kalau dipahami oleh seorang tidak akan kontradiksi ia di dalam memahami ayat-ayat. Iya. Tidak akan kontradiksi dalam memahami ayat-ayat. Baik, karena itu saya mungkin ingatkan di sini bahwa baik, saya kembali melanjutkan. Jadi hidayah di tangan Allah. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Karena itu seorang penuntut ilmu, ya, tatkala ia belajar melakukan ibadah, dia hendaknya mengingat bahwa ibadahnya hanya untuk Allah, belajarnya hanya untuk Allah. Iya, dan dia selalu berlindung dari kejelekan dirinya, sebab diri itu selalu membawa kejelekan di kondisi apapun, selalu membawa kejelekan, dan kadang syaitan membujuknya. Ya, kemudian dia di atas amalan apapun, dia jangan ada ujub, ya, terhadap amalannya. Ya, dia merasa kagum dengan pekerjaannya, tapi dia anggap bahwa dirinya ini adalah sesosok makhluk yang belum mengedepankan suatu amalan apapun. Dia harusnya selalu ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dengan amalannya adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia selalu mengingat bahwa hidayah di tangan Allah. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.